sebelum saya mulai, apakah ada mahasiswa yang datang ke jurusan, ke DTM? Nggak ada ya. Semuanya sudah memakai himbauannya Pak Kadep bahwa DTM lockdown begitu. Ya, walaupun Ya, saya Pak. ya sudah ya, oke sudah pada mengerti ya, syukurlah. Memang dulu saya bilang bahwa kalau tidak ada pengumuman kuliahnya itu offline. Nah, waktu itu saya tidak mengumumkan, tapi departemen sudah mengumumkan bahwa semuanya kuliahnya adalah online karena departemen lockdown gitu. Ya memang sekarang baru memuncak ini COVID Omikronnya. Ya. Di departemen saya kira Anda juga tahu bahwa ada informasi yang saya dengar itu mudah-mudahan hanya 11 tidak tambah gitu. Beberapa hari yang lalu saya dengar ada 11 mahasiswa DTM yang kena Omikron. Terus ada beberapa karyawan atau tendik juga yang kena. Oleh karena itu, departemen memutuskan untuk lockdown. Oke, itu sebagai pembuka. Oleh karena itu, misalkan nanti adalah kuliahnya sudah offline, ya saudara harus hati-hati. Jangan sekali-sekali membuka masker, ya, dan jangan sekali-sekali bergerombol gitu. Ya, kita harus berupaya supaya COVID-nya itu hilang. Memang kebanyakan kalau kita telusuri mahasiswa itu kenanya itu tidak di dalam kelas, tapi ada yang ngobrol di luar atau kadang-kadang berboncengan satu mobil begitu, itu bisa terpapar dua-duanya. Jadi berangkat ke kampus satu mobil itu yang bisa terkena di perjalanan. Kalau di dalam kelas saya kira kok kecil gitu karena departemen sudah melakukan protokol dan dilarang membuka masker di dalam kelas. Oke, ya, jadi itu. Nah, sekarang kita lanjutkan kuliah materi manajemen energi. Sebentar, saya bukakan dulu file saya. Energi manajemen. Oh, sorry. Salah. Oke, apakah PPT saya sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Saya ganti, saya ambil pennya dulu. Oke, pointer. Ya, jadi ini sebagai introduction-nya bahwa yang saya katakan pada kuliah minggu kemarin, sumbu horizontalnya, absisnya itu adalah GDP per kapita, yaitu Gross Domestic Product per kapita. Terus sumbu vertikalnya, I-nya itu adalah
per kapita energy consumption. Jadi satuannya adalah watt per kapita, artinya watt per orang. Jadi dari sini memang jelas, makin kaya seseorang, kebutuhan energinya itu semakin meningkat. Ya, contohnya di sini adalah India di daerah sini, ya. Terus ini ada Kamboja di daerah sini, Kongo di daerah sini. Ya. Terus saudara bandingkan saja, di sini adalah Hong Kong, Jepang, Amerika, itu kan sudah artinya mewakili negara-negara kaya. Kalau negara-negara kaya itu adalah konsumsi energinya makin seseorang makin kaya, itu konsumsi energinya semakin meningkat. Artinya bahwa kita membangun itu tujuannya supaya masyarakat itu adalah sejahtera. Kalau sejahtera itu indikator utamanya adalah income per kapitanya naik. Oleh karena itu kalau income per kapitanya naik, otomatis konsumsi energinya juga akan naik secara linear. Gitu ya. Secara historical life-nya yaitu adalah linear. Kebutuhannya untuk apa? Saya sudah jelaskan minggu kemarin, yaitu kalau orang kaya transportasinya aja ya pakai mobil sendiri, ya kan. Kalau orang miskin transportasinya ya pakai bemo untuk rame-rame. Kalau untuk listrik, untuk keperluan rumah tangga listrik, kalau orang miskin ya tidak usah pakai AC, kalau orang kaya ya tidurnya pakai AC. Kalau misalkan untuk yang dimasak, orang miskin yang dimasak sehari hanya hanya satu kali atau menanak nasi saja, tapi kalau orang kaya sehari ya ada nasi, ada snack, ada macam-macam begitu. Mengenai baju juga, orang miskin itu bajunya cuma satu saja cukup. Kalau orang kaya ya bajunya ganti-ganti. Artinya industri harus menyediakan baju yang gonta-ganti itu. Jadi itu sebagai gambaran kehidupan. Kenyataannya begitu. Ya. Nah, problemnya bahwa sumber-sumber energi tadi hampir di atas 85% itu berasal dari fossil fuel. Kalau dia berasal dari fossil fuel, saudara tahu bahwa fossil fuel itu adalah non-renewable energy, yaitu adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kalau dia tidak dapat diperbarui, ya mestinya kalau kebutuhannya makin lama makin naik, yaitu makin lama sumber energi kita yang dari fosil akan habis. Ya. Nah, itu ada dua pandangan. Ada dua pandangan, yaitu adalah pandangan optimistik dan pandangan pesimistik. Kalau pandangan optimistik ya saudara sebagai seorang sarjana teknik mesin, mungkin termasuk pandangan yang optimistik. Nggak bakal energi itu akan habis. Kenapa? Saya punya solar energi. Ya nanti kalau minyak habis ya saya bangkitkan dengan solar energi. Oke. Saya punya tumbuh-tumbuhan. Kalau fosil fuel habis ya saya bakar tumbuh-tumbuhan itu. Saudara menggunakan renewable energy. Sampah saudara bakar digunakan untuk memanaskan boiler. Boilernya menghasilkan uap, uapnya saudara masukkan, lewatkan ke dalam turbin, turbinnya menghasilkan listrik lewat generator, saudara sudah mendapat energi. Jadi kalau orang-orang mesin biasanya pandangannya adalah optimistik. Tapi kalau pandangan pesimistik ya semuanya alam ini adalah terbatas. Kalau sumber energinya ya karena alam itu adalah kenyataannya itu adalah fosil fuel, ya kenyataannya itu sumber energi utamanya itu dari fosil fuel yang saat ini murah, berarti ya lama-lama fosil fuel itu akan habis. Nah, gitu. Kalau itu pandangan yang pesimistik.
Ya, pesimistik itu artinya ya kita harus memandang bahwa ya sementara ini kita berasal dari fosil fuel, nyatanya begitu. Kalau saudara membangkitkan listrik dari biomas maupun dari biomas maupun dari solar energy, harga rupiah per kWh-nya sekarang masih lebih mahal daripada harga yang dibangkitkan dari fosil fuel, kan gitu ya, karena kandungan energi dari fosil fuel itu sangat besar. Misalkan berapa kilokalori per kilogramnya itu masih besar. Kalau biomass itu kandungan energi atau heating value-nya itu masih relatif kecil terhadap fosil fuel, gitu ya. Itu mengenai pandangan-pandangan seperti itu. Nah, sekarang ini saya jelaskan kemarin buku wajah pinjam ke kakak-kakak saudara yang lalu, ya. Ada yang problem untuk mempunyai buku ini? Belum ada, Pak. Ada yang problem? Ya. Oke, yang problem coba saudara punya kakak-kakaknya yang dulu pernah punya, ya dipinjam saja, atau saudara cari di fotokopi keputih, ya saudara tanyakan saja, buku ini punya enggak Mas, gitu. Terus terang saya juga belinya dulu juga saya menyuruh mahasiswa, nggak tahu yang jual itu katanya di Keputih tukang fotokopi, mungkin fotokopi textbook itu memang saya dengar-dengar ini tidak didasarkan begitu, jadi harus diam-diam tanyanya, mungkin ada khawatir kalau ada apa ya rahasia fotokopi textbook atau apa, mungkin begitu. Begitu informasi yang saya terima dari mahasiswa begitu. Oke, ya. Jadi bagi yang mahasiswa yang belum punya buku ini, tolong cari di tukang fotokopi di Keputih. Saudara ambil aja. Kalau dia tanya, mungkin saudara ngerti bukunya kayak begini loh, Mas. Punya enggak? Begitu. Kalau punya ya saya beli gitu. Atau mungkin di Gebang, saya juga nggak tahu waktu dulu itu mahasiswa pada punya, terus saya tolong saya titip beli satu. Ini dulu memang buku saya, aslinya itu malah hilang. Semungkin saya tuh ya orangnya pelupa begitu ya, saya naruh di mana, atau hilang begitu. Jadi ini buku ini ada, jadi ini yang di copy itu adalah dari aslinya itu hilang 1 halaman. 2 halaman kalau nggak salah. Dari aslinya itu kurang 2 halaman, jadi buku ini juga hilang 2 halaman. Di bab-bab 7 atau bab-bab 6 gitu. Oke, jadi saya terus terang aslinya pun juga sudah tidak punya. Oke. Mungkin ada yang masih di luar kelas. Mungkin begitu ya, bagi yang nggak punya langsung cari ke Keputih atau cari ke temannya. Saya kira demikian, oke. Halo, oke? Baik, Pak. Ya, oke. Saya tuh khawatir siapa tahu jaringannya putus, terus berarti saya ngomong sendiri di depan laptop. Oke, jadi ini. Nah, mengenai textbook tadi menggunakan data-data konsumsi energi production, fossil fuel, itu menggunakan data-data tahun 1987. Artinya data-data itu sudah tidak valid. Kalau saudara ingin valid, ya saudara download yang minggu kemarin saya sudah katakan, yaitu dari BP
statistical review ya. Jadi ini ada buku yang ada data yang dikeluarkan oleh BP. Karena buku itu, textbook itu juga tadinya tahun 1987 juga menggunakan data-data yang diambil dari BP, British Petroleum, yaitu adalah Statistical Review of World Energy tahun yang baru ini adalah tahun 2021. Yang mana buku itu terdiri dari introduction, terus primary energy dibagi menjadi 3, konsumsi, terus ini adalah ya konsumsi, terus konsumsi biofuel, terus kayaknya ada dari reserve juga ya. Terus yang di sini oil dibagi menjadi production-nya berapa, reserve-nya berapa, dan seterusnya, konsumsinya berapa, dan seterusnya. Ada natural gas dan ada coal, persis kayak yang ada di buku. Oke. Nah, ini adalah kita mulai bukunya, ya, mulai bukunya. Kalau saudara buka textbooknya itu adalah seperti ini. Saya pindah dulu. Saya terganggu dengan gambar saya. Oke. Saya pakai yang satu aja, kecil aja. Oke. Jadi ini adalah energy management dari introduction ini, bahwa in this chapter pada bab ini itu adalah World Fossil Fuel Reserve, jadi cadangan minyak fosil, dan historical and current rate consumption, jadi sejarah dan konsumsi pada saat ini adalah direview. Jadi persis kayak di buku tadi, direview, yaitu dan diestimasi kapan, yaitu diestimasi secara regional ya. The argument for and against global warming review. Nah, karena tadi fossil fuel itu menghasilkan CO2, maka di sini juga akan argumentasi untuk melawan pemanasan global juga direview, artinya juga ditampilkan nanti. The rate of production and accumulation of carbon dioxide and atmospheric calculated. Jadi adalah bahwa laju pengeluaran CO2 dan akumulasi daripada karbon yaitu CO2 di dalam atmosfer akan dihitung dan dihubungkan dengan reported global mean temperature dan akan dihubungkan dengan kenaikan temperatur rata-rata secara global ya. Kemudian yang berlanjutan dengan adanya kenaikan permukaan air laut. Jadi kalau global warming, CO2 mengakibatkan global warming mengakibatkan temperatur rata-rata dunia naik. Kalau temperatur rata-rata dunia naik, maka sea level pun, permukaan air laut pun juga akan naik. The effect of the greenhouse jadi terus efek-efek selain dari greenhouse itu juga akan considerate, akan diperhatikan atau akan dipertimbangkan. Tersebut ada evaporation rate of global fossil fuel will be depleted tahun sekian. Jadi kalau pemakaian konsumsi fosil fuel seperti itu terus, tidak ada usaha memanage dan tidak ada usaha penghematan,
maka diperkirakan bahwa sumber energi fosil itu akan habis tahun 2050. Ya, artinya ini dihitung, mestinya dihitung pada saat itu, dihitung kita punya cadangan berapa, reserve-nya itu ada berapa, terus konsumsinya itu pada saat itu berapa. Misalkan kita bandingkan dengan kenaikan, rate laju konsumsinya adalah sekian persen. Nah, itu kalau begitu akan sumber fosil fuel itu akan habis tahun 2050. Ini hanya estimasi ya. Artinya ya keadaan pada saat itu. Oke. Nah, kalau global warming itu tetap berlangsung, maka itu akan terjadi kenaikan temperatur global, oke, dan seterusnya. Itu nanti semuanya oleh karena itu, dari sini itu mengatakan bahwa oleh karena itu kita pemakaian energi dari fosil fuel perlu di-manage, yaitu pentingnya adalah energi manajemen tadi. Energi manajemen itu adalah penting supaya pemakaian energinya itu di-manage. Ya. Yang kedua yaitu supaya di-manage agar pemakaiannya itu adalah seefisien mungkin. Kalau kita memanage dan pemakaiannya kita seefisien mungkin, berarti kita juga bisa memperlambat terjadinya global warming ya, karena CO2-nya kecil yang dirilis sehingga temperatur global juga akan naiknya juga naik tapi akan mengecil. Nah, oleh karena itu adalah suatu usaha-usaha mengapa adanya manajemen energi, yaitu utama pemakaiannya fosil fuel untuk digunakan seoptimal mungkin. Yang kedua yaitu adalah melindungi supaya tidak terjadi, melindungi supaya laju pemakaian CO2 yang dibuang ke udara itu mengecil, sehingga kenaikan temperatur global itu tidak cepat. Oke, nah ini adalah berikutnya World Fossil Fuel Reserve. Jadi adalah ini cadangan ya. Jadi adalah cadangan minyak dunia. Cadangan fosil fuel. Pengertiannya fosil fuel yaitu adalah batu bara, oil, dan gas itu yang fosil fuel ya. Nah, ini jadi adalah sehubungan dengan BP Statistical Review. Ini BP Statistical Review ya, sama. Jadi ini data yang digunakan juga dari BP Statistical Review, tapi ini tahun 1987 ya. Itu bahwa sumber energi ya yang proven world reserve itu artinya bahwa cadangan sumber energi yang proven itu adalah terbukti ya, secara saintifik terbukti ya, itu adalah proven ya, itu adalah proven dan extractable, dan pengertiannya extractable itu dan bisa diekstrak. Nah, itu pengertiannya proven. Proven itu adalah terbukti dan bisa di-extractable. Nah, nanti saya terangkan mengenai terbuktinya itu. Fossil fuel diketahui bahwa totalnya itu adalah 39,1910 megajoule ya. Kalau kemarin kita satuannya di BP itu ada exa ya, exajoule, exa itu 10⁻18. Kalau ini kalau nggak salah 10⁻15 itu peta ya, terus yang 10⁻12 itu kalau nggak salah tera ya, itu ada satuan-satuan perfect daripada SI unit ya. Ini adalah
Kalau nggak salah ini berarti ini peta ya. Diyakini bahwa fossil fuel itu reserve-nya itu sebanyak 39,19 10 pangkat 15 megajoule. Itu pada tahun 1997, yaitu nanti diterangkan di tabel 1.1 dan tabel 1.2. Nah, ini proven, saya jelaskan dulu. Ini proven pada tahun itu. Artinya, tadi kan bahwa proven itu adalah sumber energi yang terbukti. Terbukti bahwa di situ ada, dan terbukti bahwa itu bisa diambil. Ya, itu pengertiannya proven. Ya, itu adalah proven, itu terbukti ada dan terbukti dan bisa diambil. Nah, ini membuktikan bahwa itu ada, itu kan tergantung teknologi pada saat itu. Ya, tergantung pada teknologi pada saat itu. Contohnya saja, pengendaraan jarak jauh yang dulu-dulu itu tidak bisa mengetahui bahwa di lautan itu ada sumber minyak. Waktu dulu kita tidak bisa mengendara pakai jarak jauh bahwa di lautan itu ada sumber minyak. Karena teknologinya berkembang, maka diketahui, oh ternyata di sumber laut di sana, di tengah laut sana, contohnya di Mahakam, oh ternyata ada celah minyak sebesar sekian. Nah, itu karena itu adalah teknologinya berkembang. Kalau teknologinya berkembang, sumber energi provennya juga bisa tambah begitu ya. Jadi teknologinya. Yang berikutnya adalah extractable. Extractable itu artinya bisa diambil. Itu juga tergantung dari teknologinya. Waktu pertama itu mungkin minyak itu teknologinya belum, pengambilan minyak itu belum besar, maka yang bisa diambil sedikit. Kalau sekarang sudah teknologinya sudah tinggi, yaitu minyak itu dipanasi dulu, ya, yang di dalam bumi itu dipanasi, yang dipanasi dengan cara yaitu diinjeksi dengan steam injection. Kalau dengan steam injection berarti kan viskositasnya minyak menjadi rendah. Kalau viskositasnya minyak jadi rendah, jadi minyaknya kan jadi boleh katakan mencair. Bayangkan seperti saudara memanasi madu tawon itu, ya madu tawon itu kalau cuma didiamkan tetes-tetes saja ya dapatnya sedikit. Tapi kalau dipanasi, leleh, terus sampai di bawah, terus saudara bisa diambil. Ini hampir sama seperti itu logikanya. Sekarang dikembangkan lagi, jadi kalau pemanasannya pakai steam kayak begitu, tapi kalau di dalam sel atau di dalam bumi sana dipanasi pakai nuklir bagaimana? Nah itu sudah dibuat, sudah dikaji pemanasan dengan nuklir, yaitu akan mendapatkan minyak yang lebih banyak. Nah, itu adalah begitu ya. Proven tadi pengertiannya begitu. Jadi di sini harus it must be emphasis bahwa itu harus ditekankan bahwa BP statistical itu didasarkan pada proven. Jadi data ini didasarkan pada proven dan extractable yang saya katakan tadi. Jadi artinya terbukti dengan teknologi pada saat itu dan extractable yaitu dapat diambil dengan teknologi pada saat itu. Nah, proven ini terbuktinya itu ada perkembangannya, teknologinya makin maju, ya pengendaraan untuk mencari minyak pun juga makin maju. Ekstraktable-nya juga gitu, ekstraktable-nya itu juga teknologinya makin maju, maka yang tadinya minyak itu tidak bisa diekstrak karena terus harganya mahal, bisa diekstrak lagi. Contohnya minyak-minyak di cepu ya. Dulu orang mengatakan sumurnya sudah kering. Sumurnya kering itu bukan berarti sumurnya sudah kering, nggak ada minyak sama sekali.
sebetulnya masih ada minyak, tapi tidak extractable. Pengertiannya tidak extractable itu secara utamanya secara ekonomi. Misalkan saya mengambil minyak itu harganya itu adalah 100 US dollar per barel, tapi kalau saya jual cuma harganya 50 US dollar per barel. Siapa yang mau rugi untuk mengambil minyak itu? Maka mesti perusahaan itu langsung meninggalkan. Biaya ngambilnya aja 100 US dollar per barel. Tapi kalau saya jual cuma laku 50, ya mestinya perusahaan bilang, sudah kering, ditinggalkan saja. Nah, pengertiannya begitu ya. Bukan berarti minyaknya itu habis, tetapi sebetulnya dia sudah tidak extractable secara ekonomikal, ya ini ya, jadi secara ekonomikal itu sudah nggak extractable. Kalau secara ekonomi tidak diperhitungkan, ya tidak diperhitungkan, extractable-nya tadi tidak dihitungkan, itu adalah jumlah cadangan minyak kita itu masih 4 kali lipat daripada yang ini. Yang ini tadi didasarkan pada proven dan extractable. Kalau proven dan extractable ini tidak kita hitung, itu sudah hampir masih 4 kali lipat. Mungkin begitu pengertiannya, nanti ada hubungannya ke belakangnya. Dari sini ada yang mau tanya? Saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan deh. Mau nanya, Pak. Tadi kan di slide pertama Bapak menjelaskan nih, Pak, pendapatan per kapita itu mempengaruhi kebutuhan energi suatu negara. Nah, bagaimana kalau misalkan suatu negara tersebut itu negaranya miskin tetapi memiliki populasi yang banyak, Pak? Bukankah populasi itu mempengaruhi sama kebutuhan energi, Pak? Itu bagaimana ya, Pak? Oke, setuju, bagus sekali pertanyaannya. Ya, memang benar, ya. Tapi ini tadi sudah per kapita, ya. Jadi grafik tadi sudah per kapita. Ya, kalau kita lihat balik lagi, ini grafik itu sudah per kapita. Artinya pendapatannya miskin juga dibagi oleh per kapitanya. Jumlah penduduknya berapa begitu. Jadi ini sudah dinormalisasi, ya. Tapi betul kalau saudara melihat misalkan Indonesia, kebutuhan energinya kita itu secara Indonesia loh ya, secara Indonesia, secara negara itu akan meningkat. Meningkatnya itu ada 2, yaitu kesejahteraannya meningkat dan jumlah penduduknya juga meningkat. Gitu. Jelas? Jadi kita harus membedakan ini konsumsi per kapita atau ini adalah konsumsi secara negara. Oke. Kalau secara per kapita, yaitu tadi sudah dibanding dengan pendapatan seluruh Indonesia dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, itu per kapita namanya. Kalau saudara melihat Anda sebagai negara, misalkan saudara sebagai direktur Pertamina, itu wah, saya harus menyediakan minyak berapa untuk tahun depan itu. Nah, itu saudara harus melihat pertumbuhan ekonominya berapa. Jadi kesejahteraan itu diukur dari pertumbuhan ekonomi. Terus jumlah penduduknya berapa. Nah, itu nanti saudara masukkan ke simulasi, baru ketemu. Jadi pertama itu yang paling utama itu adalah dipengaruhi oleh jumlah pertumbuhan ekonomi, yang kedua pertumbuhan jumlah penduduk. Yang ketiga ya misalkan ada pandemi kayak begitu sudah otomatis turun, kayak pemakaian BBM dari Pertamina ini kan turun, ya turun sekitar 5% atau 6%. Itu kan kondisi-kondisi yang real kenyataannya, yaitu misalkan pandemi.
Terus misalkan negara dalam keadaan tidak aman, itu juga bisa turun, ya. Negara keadaan tidak aman itu bisa turun dan sebagainya. Jadi masih banyak faktor-faktor itu, tapi secara global memang benar Anda bahwa secara globalnya pengaruh yang paling besar itu adalah pertama adalah kesejahteraan, yang kedua adalah jumlah penduduk. Oke, demikian. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kalau saudara membuat data, datanya itu apa? Kita baca apakah ini seluruh population, apakah ini seluruh per kapita. Jadi kita harus lihat. Ya. Nanti kita jelaskan lagi sambil jalan. Nah, ini adalah yang proven reserve. Jadi kalau baca tabel, saudara pertamanya baca judulnya dulu. Judulnya apa? Yang kedua, data itu tahun berapa? Nah, yang ketiga, satuannya apa? Jenis bahan bakarnya apa? Nah, jadi ini sudah jelas ya. Ini adalah proven. Ini reserve yang tadi proven tadi. Cadangan fosil fuel. Ini fosil fuel tahun 1987 yang mana saya sudah jelaskan. Ini hanya data tahunnya saja yang berubah. Jadi kalau Anda ingin cari data yang baru, ya saudara lihat dari BP. Kita hanya mempelajari bagaimana orang menganalisa, ya, bagaimana orang menganalisa. Mungkin nanti ya analisanya ada sedikit perubahan didasarkan pada kenyataan-kenyataan pada saat itu. Tapi secara general itu cara menganalisanya di textbook itu seperti ini. Ini hanya sebagai basic, ya, sebagai basic. Oke. Jadi fossil fuel tahun 1987 cadangannya dibagi menjadi 3, oil, coal and gas. Ya, ini adalah fossil fuel. Jadi fossil fuel itu terdiri dari oil, coal and gas. Ya. Satuannya ini adalah menggunakan satuan common. Satuan common itu satuan yang pada umumnya dipakai. Nah, pada umumnya dipakai itu adalah ini adalah juta ton. Coal-nya juga satuannya juta ton, gas satuannya adalah 10⁻12 itu miliar triliun ya. Ini adalah triliun meter kubik. Nah, saudara lihat negaranya ini region of country, ya, region or country. Negaranya Amerika, ini USA, kalau North America itu USA. Kalau North America itu terdiri dari Kanada, Meksiko, dan USA, saya kira begitu, ini North America. Tapi semuanya didominasi dengan USA, ya. Kanada sama Meksiko kan kecil. Ya, terus di sini ada Latin Amerika, Amerika Latin, Western Europe, yaitu Eropa Barat, Middle East adalah negara-negara Arab, Afrika, Asia, dan Australia. Asia dan Australia itu termasuk Indonesia. Ini ada Cina, ini ada USSR. Ya, USSR itu artinya Rusia pada waktu itu belum pecah, ya. Tahun 1987 Rusia belum pecah. And others itu adalah ini. Total sekian, ini United Kingdom. Karena autornya itu orang Inggris, pengarang bukunya itu orang Inggris, dia ingin melihat Inggris sendiri seperti apa, gitu ya. Jadi saudara lihat aja secara ke bawah gitu, secara skip up melihat dengan cepat begitu. Ini Amerika Utara 5,
Amerika Latin ini yang saudara lihat, misalkan Amerika itu semuanya orang tahu, Amerika. Middle East itu adalah kalau kita lihat Middle East sekian, kita lihat di Asia cuma sekian. Artinya apa ini? Artinya bahwa misalkan kita bandingkan Amerika sebagai standar. Middle East ini kan sumber minyaknya itu adalah 15 kalinya, ya, 15 kalinya sumber minyak yang ada di Arab ini mempunyai sumber minyak 15 kali daripada yang ada di Amerika. Oleh karena itu, misalkan kita sebagai orang manajemen energi, pantesan Middle East itu menjadi rebutan. Yang berpengaruh di sana siapa? Yang berpengaruh di sana siapa? Berarti nanti dia yang akan mengendalikan ekonomi dari energi. Ya. Makanya di sini kalau ada rame-rame sedikit keadaannya, misalkan kayak Saddam Hussein dulu mau gegeran mau mencaplok Kuwait, ya mesti yang orang-orang di sini pada takut. Nanti kalau Saddam Hussein menguasai minyak di sana, terus saya tidak kebagian minyak bagaimana? Saya tidak kebagian energi bagaimana? Coba saudara lihat, ini 15 kali. Orang Eropa cuma punya 2, berarti hampir 37 kalinya, 38 kalinya punyanya orang Eropa. Asia cuma termasuk Australia sama Jepang di sini. Jepang pun juga, loh, kalau misalkan Saddam Hussein itu mencaplok Kuwait, berarti akan mengganggu keseimbangannya di sini. Kalau mengganggu keseimbangannya di sini, lah nanti saya dapat minyak dari mana? Kalau di Utsrek, apalagi kalau sudah dikuasai Saddam Hussein yang tidak pro kepada saya, lah repot kan? Nah, oleh karena itu waktu dulu kalau saudara masih ingat perang itu Kuwait apa itu Irak, ya mesti Irak itu Amerika dibantu sama Western kan gitu. Ya, karena memang di sini sumber energi yang besar sekali. Yaitu kalau kita, ini hanya sebagai salah satu contoh, kalau saudara ingin menganalisa tinjauan cadangan energi terhadap geopolitical, jadi terhadap politik dunia. Jadi Cina cuma punya sekian. Ya, Cina pun juga gitu, apalagi industri Cina sekarang sudah berkembang pesat, dia perlu kebutuhan energi, sumber energi yang besar. Makanya kalau saudara baca di berita, Natuna sama Indonesia, Natuna itu juga tidak selancar dengan tidak segampang yang kita bayangkan. Cina pun merasa klaim bahwa itu masih termasuk wilayahnya Cina. Terus Indonesia jelas, Indonesia memang itu negara yang masih masuk wilayahnya Indonesia, tapi Cina juga mempunyai dalil bahwa itu termasuk daerah negara saya. Nah, makanya kalau kita baca di koran, ini kan akan pengeboran minyak di Natuna, itu kan sering diawas-awasi sama kapalnya Cina. Ya, karena benar bereaksi atau tidak. Nah, ini kita terus terang, ya kita sepengetahuan saya juga dari berita-berita saja. Ya, jadi sekarang saudara sudah mengetahui bahwa memang geopolitikal, kondisi geopolitik dunia itu memang banyak yang dipengaruhi oleh sumber-sumber energi. Jelas ya, jadi jangan melihat perang ini rebutan apa, perang ini rebutan apa. Nah, sekarang ini adalah kebanyakan yaitu sumber energi. Yang tadi saudara sudah saya jelaskan bahwa makin orang itu makin sejahtera, kebutuhan energinya semakin meningkat. Nah,
Kalau dia tidak punya sumber energi, mesti dia mendatangkan energi dari luar. Kalau mendatangkan energi dari luar, ya berarti harus aman. Supply-nya itu harus aman, tidak boleh ada yang mengganggu. Oleh karena itu, saudara dengar-dengar bahwa Amerika menjadi polisi dunia, kan begitu ya. Itu katanya itu juga dari kondisi untuk demokrasi dan kondisi untuk HAM kan gitu. Ya terserah aja lah itu dia klaimnya dia, tapi kan itu tergantung orang politiknya bagaimana. Kalau kita klaimnya dari orang yang ahli energi, itu ya paling ya cuma untuk mengamankan jalur minyaknya dia, jalur energinya dia, supaya tidak terganggu. Ya kalau jalur energinya dia terganggu, kan otomatis pemakaian energi di dalamnya terganggu. Kalau pemakaian energi di dalamnya terganggu, contohnya kalau musim dingin, dinginnya itu dingin sekali, sampai minus 40 derajat Celcius, tapi energinya tidak ada, bagaimana? Mesti kan orangnya kan orang kaya menderita, itu pasti tidak mau. Kalau orang kaya menderita, itu masih ya, tidak mau, pasti akan protes, demo besar-besaran bahwa presidennya ini tidak bisa mengamankan kebutuhan energi di dalam negeri. Nah, kalau sudah begitu, otomatis pemilihan tahun berikutnya, ya siapa yang mau milih? Nah, kan begitu. Oke, jadi rentetannya itu menjadi rentetan ke geopolitical. Nah, ini jadi kalau saudara tahu bahwa totalnya minyaknya di dunia itu adalah 121.000 juta, berarti miliar, 121 miliar ton. Goalnya adalah, ini kalau saya pakai ini berarti juta ya. Ini adalah juga miliar, 1 miliar, ini 1 miliar, 1 miliar, ini adalah ambil 3. Ini saya kurang tahu ini koma apa ya, pokoknya beginilah angka-angkanya. Terus ini juga begitu. Ya, nanti saudara lihat sendiri di textbook. Nah, ini adalah energy lookup in fossil fuel. Nah, ini tadi satuannya disebut satuan common unit. Common unit itu adalah satuannya yang biasa dipakai. Kalau kita pakaikan begini kan kita nggak tahu jumlah energi yang kita punya itu berapa. Ini adalah durian, ditambah semangka, ditambah apel, nggak ngerti jumlahnya, kan gitu. Tapi kalau semua saya satukan dalam kandungan energinya, baru kita bisa menjumlahkan, kan begitu. Contohnya ini tadi semuanya disatukan dalam satuan megajoule. Caranya bagaimana? Caranya saya kalikan dengan heating value-nya. Kalau 1 ton oil itu heating value-nya 45.000 megajoule. Kalau 1 ton batu bara, heating value-nya 28.000 megajoule. Kalau 1 meter kubik gas, heating value-nya 38,4 megajoule. Nah, yang tabel 1 tadi, ini saya kalikan heating value, ini saya kalikan heating value, ini saya kalikan heating value-nya, ketemulah di tabel 1, 2. Ya, tabel 1, 2, poolnya sekian, bla 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 sekian, oilnya sekian, bla 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 ini, dan ini adalah poolnya, bla bla bla, gasnya adalah bla bla bla, dan totalnya baru kita gantikan ini. Nah, itu pada tahun 1987 tadi, bahwa di sini adalah jumlahnya cadangan. Ini tadi berarti cadangan dunia pada tahun 1987 itu adalah 39,187
kali 10 pangkat 15 megajoule. Nah, ini tadi yang diutarakan di sini tadi, bahwa ini tadi cadangan dunia sekarang tuh ini 39,19 kali 10 pangkat 15 megajoule, yaitu petajoule ya, petajoule. Peta itu 10 pangkat 15 saya. Nah, dari itu. Nah, ini mengenai heating value-nya. Jadi tahu ya, jadi itu tadi dikalikan heating value-nya terus ditabelkan ke sini. Nah, kalau saudara pengen data yang baru, ya ini data yang baru. Ya, data yang baru ini adalah data dari BP yang kemarin saya ambil dari BP, tapi ini tahun 2020. Ya, ini tadi North Amerika. North Amerika itu terdiri dari Kanada, Meksiko, dan US. Nih, tahun 2019, tahun 1999 sampai tahun 2018. Ini saudara baca reserve-nya, cadangannya. Oke. Saya akan tunjukkan bahwa, loh Pak, ini cadangannya kok ini adalah 232 tahun 2019, sorry, tahun 1999, cadangannya Amerika itu, Amerika Utara 232. Satuannya di sini adalah 1000 million itu miliar berarti ya. Ini adalah miliar. Ya, miliar itu berarti tera ya. Ya. Miliar sekian. Tahun 2009, hampir katakanlah ini 10 tahun, 30, loh kok naik? Ya. Terus tahun 10 tahun lagi, di data naik lagi, loh kok naiknya malah 2 kali lipat. Nah, ini tadi. Padahal nanti kita lihat dulu ya. Nah, padahal kita tahu bahwa ini saya melompat dulu, bahwa this fossil fuel was laid down principally via anaerobic decomposition. Jadi itu adalah terjadinya fossil fuel itu sekitar 345 juta tahun yang lalu. 345 juta tahun yang lalu kok tadi datanya, atau paling tidak paling muda itu adalah 100 juta tahun yang lalu. Nah, kan gitu kejadiannya. Kaca balik lagi ke sini. Loh, Pak, ini mosok belum ada sekian juta tahun yang lalu sudah naik. Nah, kan gitu. Belum, baru aja 20 ini ya. Baru aja 20 tahun. 20 tahun kok sudah naik dari 232 menjadi 3247. Apalagi kalau di Amerika naiknya malah 3 kali lipat. Nah, itu tadi balik lagi ke sini. Tadi dikatakan itu proven. Ini loh, proven ini loh. Proven itu artinya pada teknologi pada saat itu. Dan extractable pada saat itu. Teknologi pada saat itu ya cuma bisanya sekian. Tahu-tahu ini sekarang teknologinya sudah berubah. Nah, contohnya ini tadi. Teknologinya dulu saya itu tidak bisa mencari minyak yang ada di laut. Sekarang saya sudah punya cara pengendaraannya juga lebih baik ya. Dan sebagainya. Itu kita sebut sebagai short
and Central Amerika, Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Ini juga naik. Nah, ini juga naik. Oke, kalau kita lihat Eropa itu dari Denmark, Italia, Norwegia, dan ini ke United Kingdom ada Eropa, itu juga naik. Kita lihat di sini, ini turun. Ya, ini turun. Kalau turun sudah logik, artinya mungkin tidak ditemukan cadangan yang baru. Kalau kita lihat di Asia, Indonesia turun terus. Karena kita sudah, walaupun teknologinya baru, saya tidak menemukan cadangan yang baru. Ya, artinya turun terus. Asia, ini adalah boleh katakan naik. Kecuali Indonesia yang turun. Ya, oke. Secara dunia, world, secara dunia 1277 sekarang menjadi 1735 secara dunia juga berarti naik ya, secara dunia naik. Oke. Nah, sekarang ini kita balik lagi ke data lama. Nah, ke data lama ini bahwa gambar 1.1 menunjukkan depletion, yaitu menunjukkan pengurangan dari fossil fuel reserve. Cadangannya itu makin lama itu makin berkurang. Tahun 1850, cadangan fossil fuel kita itu adalah sekitar, karena sini adalah anggaplah 55, ini 54, ini 50, ini 49, katakanlah 50, ya ini katakanlah menjadi 52 lah, ya, 52. Habis itu dikonsumsi, jadi cadangannya turun, sampai tahun 1900 cadangannya tinggal sekian. Oh, katakanlah tadi 52, ini menjadi 50. Dikonsumsi lagi, tahun 1950 cadangannya tinggal sekian. Itu adalah sekitar 48 kali 10 pangkat 15. Terus dikonsumsi lagi, pada buku ini ditulis, itu cadangan kita yaitu tinggal 39 kali 10 pangkat 13. Jadinya sekian, turun cadangannya, terakhirnya pada tahun 1987 tinggal sekian. Ya, jadi ini adalah, ini tadi has been, oh ini 10 pangkat 16 ya. Ini 10 pangkat 16 ini. Ini soalnya di sini 10 pangkat 16. Jadi tahun dari mulai 1850 ya, dan tahun sekian diestimasikan sekian. Jadi terus itu bahwa total has been dari 5,2 10 pangkat 16 at the outset has been consumed ya. Jadi ini sudah dikonsumsi sebesar gitu ya. Ini kalau saudara tahu, jadi seperti apa yang saya katakan pada kuliah minggu pertama, bahwa kalau saudara memanasi sepeda motor, jreng begitu, sebelum berangkat kuliah, itu berarti saudara telah menghancurkan fosil fuel yang umurnya adalah sekitar 350 juta tahun yang lalu. Paling muda itu adalah 100 juta tahun yang lalu. Sama dengan orang yang mahasiswa yang merokok. Merokok itu dia pakai itu butan atau itu juga berarti saudara dari gas itu berarti sudah menghancurkan paling tidak 100 juta tahun yang lalu. Fosil 100 juta tahun yang lalu hanya saudara bakar begitu saja. Ya, sudah hilang, itu tidak akan bisa kembali. Oke.
Nah, ini adalah tahun 87 fossil fuel consumption. Nah, ini konsumsinya. Konsumsinya seperti ini. Ini sudah jadi TOE. TOE singkatan dari ton oil equivalent. Ya, di sini ada, di sini adalah ton of oil equivalent, itu disingkat TOE. Jadi dalam satuan semuanya satuannya adalah TOE. Cara merubah TOE bagaimana? Ya, cara merubah TOE ini. Tadi saya mempunyai energi batu bara, misalkan gitu ya. Saya jelaskan dulu. Saya rubah menjadi pen. Saya rubah menjadi pen. Ya, tadi bahwa energi batu bara, saya tulis di mana ya? Adalah energi, misalkan energi batu bara. Itu kan sama dengan massa batu bara dikalikan heating value batu bara. Kan begitu. Terus ini kan satuannya, ini menjadi satuannya apa? Satuannya di sini adalah satuannya katakanlah tadi adalah satuannya megajoule. Ya, ini satuannya adalah katanya karena ini adalah satuannya ton. Ini satuannya adalah ton per, ini adalah satuannya megajoule per ton. Jadi kayak termo itu. Ini habis, berarti ketemunya megajoule. Nah, sekarang kalau saudara kalikan TOE, heating value-nya oil berapa? Berarti saudara bagi dengan, berarti dari sini pendapatannya itu, saya melihat anunya kecil, pennya itu kecil sekali, saya kurang begitu nampak dengan baik. Di mana ini? Di sini. Ya, tadi saya sebetulnya sudah beli laptop baru, tapi tadi harus didaftarkan dulu ke ITS karena IP address-nya belum tercatat, jadi saya dianggap bukan sebagai host, tapi saya dianggap kayak mahasiswa, sehingga saya nggak bisa buka karena menunggu hostnya membuka. Pada saya dosennya, tapi saya dianggap sebagai mahasiswa, jadi akhirnya nggak bisa buka. Ya. Ini dibagi dengan heating value-nya minyak, heating value dari oil. Heating value dari oil kan satuannya adalah megajoule per ton oil, TOE. Artinya ini habis, ton oil di atas, di bawah sekali, naik ke atas. Jadi akhirnya nanti menjadi TOE. Itu ya. Sama, jadi ini tadi dapatnya itu dari situ. Oke. Ya, mungkin mata saya sudah tidak begitu bagus untuk melihat barang yang kecil. Tadi dalam satuan TOE. Nah, di sini adalah semuanya saya akan ubah ke pointer dulu. Nah, ini sudah jadi pointer, ini menjadi semuanya dalam satuan TOE. Ya, ini semua konsumsi dalam satuan TOE. Jadi konsumsi kita minyaknya itu adalah 2.940 juta TOE, coalnya itu adalah
2.386 juta TOE, gasnya 1.555 TOE. Jadi konsumsi paling besar adalah minyak. Ya. Nomor 2 itu adalah coal, nomor 3 adalah gas. Jadi totalnya sekian. Ini United Kingdom sharingnya sekian. Oke, nah ini kalau Anda mau pakai data yang baru, ya, data yang baru, tapi ini belum, ini satuannya sudah diganti menjadi hexajoule, ya, bukan TOE tapi hexajoule. Hexa itu adalah 10 pangkat 18, ya. Ini adalah 10 pangkat 18, 10 pangkat 18, 10 pangkat 18 joule, ya. 10 pangkat 8. Atau 10 pangkat 15 megajoule, ya. 10 pangkat 15 megajoule. Ini ini adalah sekian, saudara lihat konsumsinya, ya. Konsumsinya Amerika itu adalah 117. Konsumsinya Amerika Tengah dan Selatan cuma 28. Konsumsinya Asia Pasifik itu adalah 249. Ya, saudara bandingkan ini, ya. Amerika itu jumlah penduduknya itu berapa, konsumsinya aja sudah sekian, ya. Asia itu ada sekian, ada Australia, ada Cina, ada Indonesia, ada Jepang. Ini kan penduduknya padat semua. Penduduknya padat semua, konsumsinya ini tadi cuma 249. 2 kalinya Amerika, tapi Amerika kan jumlah penduduknya USA itu paling 300 juta atau 250. Meksiko ordernya ya mungkin nggak ada 100. Kanada paling 40 juta. Berarti di sini anggaplah ini 40 juta aja, 400 juta begitu aja. 400 juta konsumsinya sekian. Kalau di sini cobalah kita lihat adalah dari Cina itu sudah 1 miliar, ya 1 miliar 1,6 atau 1,8 miliar, ya. India itu sekitar 800-an juta, Indonesia 300, Jepang 200 juta, wah ini aja sudah hampir 2 miliar ini, ya 2 miliar dengan total konsumsinya hanya segini. Yang ini misalkan tadi cuma 500 juta dengan konsumsinya sekian, ini yang 2 miliar itu konsumsinya sekian kalau ditambah jumlah penduduk tadi. Ya, jadi saudara bisa membayangkan betapa orang Eropa, orang Amerika itu memang konsumsinya bahan bakar tinggi sekali. Nah, ini tahun 2019. Jadi kita lihat ada sedikit penurunan. Ini juga ada sedikit penurunan. Ini sedikit kenaikan. Eropa ini adalah di sini Asia. Asia di sini adalah 249 menjadi ini naik secara dunia. Secara dunia 587 ini adalah 576. Jadi secara dunia konsumsinya naik. Nah, ini adalah energi rilis. Itu adalah dikalikan dengan hitung value-nya. Ya. Jadi ini adalah, tapi sebenarnya itu saya itu merilis 45.400 megajoule. Jadi kita tahu berarti energi yang dirilis itu, energi yang dirilis atau yang dilepas itu berapa. Ini dalam satuan miliar, bukan miliar, itu triliun, ya, triliun megajoule.
ini adalah ya, konsumsi energinya. Yang ini adalah semuanya dalam satuan, ini adalah data exajoule ya, exajoule. 10 pangkat 18 joule. Ya. Ini saudara lihat, ini dunia, ya, ini adalah world, dunia. Dunia konsumsi energinya turun. Untuk oil. Ya. Untuk coal naik, kemudian turun. Untuk gas naik pelan-pelan terus. Memang kalau gas itu pasti konsumsinya itu naik terus, karena jualan gas itu berbeda dengan jualan minyak. Kalau jualan gas itu mesti harus long term, jangka panjang. Seperti contohnya, saya pengusaha gas, saya tidak akan ngebor gas saya sebelum tahu bahwa pembelinya ada dulu. Berarti kan untuk long term. Saya punya gas, saya tawarkan ke PLN. PLN mau beli enggak? Beli berapa? Harusnya sekian, 15 tahun. Soalnya investasinya mahal. Supaya harganya masih bisa bersaing dengan harganya minyak. Gitu. Oke, berarti saya beli 15 tahun. Jadi ini. Gitu. Kalau minyak itu ya ada yang beli jangka panjang, tapi ada juga dijual secara spot. Secara spot market. Spot market itu gini. Saudara, misalkan Indonesia. Indonesia kekurangan minyak. Prediksinya mau lebaran ini, mau lebaran kekurangan minyak. Nah, Menteri Energinya langsung pergi ke Dubai, beli minyak di pasar sana. Itu namanya spot market. Tanpa janjian, cuma ngomong, aku mau lebaran, minyakku kayaknya habis, aku mau beli. Nah, langsung kasih, tanggal berapa aku harus deliver, tapi harganya sekian. Nah, itu namanya spot market. Kalau gas nggak ada, spot market nggak ada. Karena gas itu tadi, gas itu tidak bisa atau sukar di storage. Kalau batu bara juga ada spot market. Karena batu bara bisa gampang di storage. Jadi kalau yang bisa di storage itu bisa dibeli di spot market. Kalau tidak bisa di storage itu Anda tidak bisa beli di spot market. Nah, ini tadi adalah konsumsinya. Ini data lama. Saudara harus ingat bahwa kalau saya menerangkan di textbook, ini adalah data lama. Data lama adalah sekian. Konsumsinya North Amerika tadi 26% fosil fuel itu dikonsumsi oleh orang Amerika. 20% dikonsumsi oleh ini begini berarti ini adalah USSR waktu belum pecah. Terus Asia arsirannya begini, berarti ini Asia. Asia cuma 7%. Ya. Sharing dunia mengenai konsumsi Asia hanya 7%, Amerika 26%, Eropa, USSR 20%. Ini data lama. Kalau Anda mau cari yang baru ya, saudara hitung lagi pakai data yang baru. Ini consumption between, nah ini adalah konsumsi energi 10 tahun dalam satuan TOE. Kita lihat aja oilnya itu hampir tidak berubah. Terus coalnya naik, ya. Gasnya ini agak naik kan begitu. Fossil fuel ini adalah sekian dan sekian. Jadi grand totalnya adalah sekian.
Ini adalah tabel sekian, World Energy Consumption between, ini saya kira sama tadi. Nah, ini kalau kita melihat data. Data di sini adalah World Fossil Consumption antara tahun 1968 sampai 1987. Berarti 20 tahun ya. 20 tahun. Ini datanya, yang ini adalah recorded. Data asli. Data aslinya ini naik, kemudian flat, kemudian naik lagi, kemudian flat lagi, kemudian naik lagi. Kalau saudara perhatikan, slope-nya berbeda kemiringannya. Ini kemiringannya tajam, terus ini adalah kemiringannya landai, ini sangat sangat datar begitu. Kalau saya jadikan persen, yang ini konsumsi kenaikannya itu adalah 5,8% per tahun kenaikannya. Yang ini adalah 4,1% per tahun. Yang ini adalah 2,49% per tahun kenaikannya. Nah, dengan seperti itu kita bisa membuat skenario. Skenario cadangan saya nanti habisnya berapa? Dengan catatan mau kenaikan 5,8% atau mau kenaikan 4,14% atau 2,79%. Ini kita buat skenario. Nah, ini adalah umur dalam satuan tahun. Cadangan tadi, umur cadangan kalau saya gunakan dengan konsumsi, laju konsumsinya seperti pada tahun 1987. Ya. Tidak ada kenaikan, pokoknya persis kayak 1987, konsumsinya seperti itu, saya hitung. Minyaknya Amerika, kalau dikonsumsi orang Amerika sendiri, dia tidak ekspor dan dia tidak import, pengertiannya begitu. Jadi seolah-olah saya memakai cadangan saya sendiri, saya tidak boleh ekspor dan saya tidak boleh import. Itu umurnya cuma 6 tahun. Terus kalau Amerika Latin 72 tahun, Western, Eropa Barat 4,95 tahun, itu negara-negara Arab hampir 700 tahun lagi habis, Asia 11 tahun. Pengertiannya bahwa misalkan orang Arab ini, minyak yang ada di sumur Arab sana dikonsumsi oleh bangsa-bangsa Arab sendiri. Tidak boleh ekspor, tidak boleh impor. Kalau dikonsumsi sendiri masih habis, masih punya 700 tahun lagi baru habis. Kalau orang Indonesia termasuk Asia 11 tahun lagi minyaknya akan habis. Coolnya ini ya karena kita konsumsinya kecil 287 tahun lagi, 283 tahun lagi baru habis. Kalau gasnya masih 103 tahun lagi masih habis. Kalau kita total semuanya, konsumsinya tadi sekitar 140 tahun lagi baru habis. Nah, ini adalah pengertiannya begitu, ya pengertiannya. Kalau Jepang ya sudah habis semuanya, karena Jepang tidak mempunyai sumber. Kalau orang Inggris, minyaknya 9 tahun lagi habis, ini habis, ini habis. Nah, coba saudara perhatikan, misalkan Inggris, ini tambah 1987 ditambah 9 berarti sudah 1996 ya. Harusnya sebelum 2000 dia sudah habis. Tapi nyatanya kan tidak habis. Nah, itu tadi karena ini tadi semuanya didasarkan oleh proven ya. Didasarkan oleh proven dan konsumsinya mungkin bisa menurun karena ada teknologinya yang ada peningkatan efisiensi atau ada manajemen energi. Bisa kita sama. Nah, ini sebagai contohnya. Ini adalah historical life of coal at current consumption. Pengertiannya at current consumption itu cadangan pada tahun itu gitu.
Ya, misalkan di sini cadangan pada tahun 1980 sekian, saya bagi konsumsinya pada tahun itu. Ya, ini adalah live untuk. Jadi di sini adalah masih adalah sekian. Nah ini kan terus menurun, tapi umurnya kok naik. Nah naik ini disebabkan karena tadi ditemukan cadangan baru. Yang kedua, kemungkinan ada efisiensi penggunaan batu bara. Ini adalah contohnya bahwa PLTU subkritikal itu tekanannya sekitar 170 bar, itu efisiensinya sekitar 29 atau 30%. Sekarang banyak PLTU yang pakai kritikal, PLTU kritikal yang tekanannya di atas 250 bar. Efisiensinya naik menjadi sekitar 42%. Artinya bahwa kalau begitu pemakaian batu baranya kan sedikit. Kalau pemakaian batu baranya sedikit berarti umurnya toh naik. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin sudah batu bara itu bikin polusi, jangan dipakai. Kemungkinan juga diversifikasi. Orang-orang yang biasa memakai batu bara berubah menjadi gas. Berarti umur penggunaan batu bara menurun, maka cadangannya pun juga akan naik. Ini cerita-cerita kenapa kalau dilihat di sini adalah umurnya naik. Itu tadi alasannya. Padahal kita yakin bahwa terjadinya batu bara itu adalah 350 juta tahun yang lalu. Begitu pula ini historical of oil. Oilnya juga naik terus. Nah, itu juga terjadi seperti itu tadi. Yaitu adalah pertama provennya itu ditemukan cadangan baru. Yang kedua penggunaan minyaknya, oilnya makin efisien. Contohnya dulu saudara sepeda motor itu 1 liter cuma bisa 1 liter cuma bisa 22 kilo, sekarang 1 liter bisa 40 kilo. Mobil juga dulunya 1 liter itu cuma bisa 6 kilo, sekarang 1 liter bisa 10 kilo. Kan begitu. Jadi efisiensi naik. Yang berikutnya mungkin juga diversifikasi. Harganya minyak mahal, saya ganti ke gas bisa, ya, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat gas naik, akhirnya dia turun juga. Nah, itu tadi alasannya sama. Tapi secara total, ini adalah total fossil fuel, secara total umurnya menurun cadangannya. Jadi cadangan kita akan habis pada tahun 125 tahun lagi terhitung dari 1987. Nah, ini adalah saya berikan gambaran kepada saudara bahwa kita itu ini dari peta kepemilikan AS dan negara lain ya atas wilayah migas di Indonesia. Nah, jadi minyak kita atau gas kita itu sekarang sudah dimiliki orang-orang asing gitu loh. Jadi karena itu kita itu kaya sumber energi itu juga tanda petik lah ya. Apakah kita katanya dulu kita pengen berdaulat energi. Apakah benar kita itu berdaulat energi? Ini hanya saya bisa berikan masukan kepada saudara bahwa ini loh, ini adalah misalkan di Aceh, di North Sumatera, itu sudah punyanya Exxon. North Sumatera juga punyanya Exxon offshore. Ya. Terus di sini West punyanya Malaysia. Terus di sini ini adalah punyanya petrokimia.
Ini punyanya petrokimia Cina, ini punyanya petrokimia Cina, ini Amerika. Ini kalau nggak salah ini negara Italia atau apa saya agak lupa. Yang singkat saya ini Perancis. Perancis itu adalah punyanya Total. Total ini juga punya di sini. Ini British. British itu di Madura offshore, Santos. Dan di sini adalah Santos, juga punyanya Sampang, itu juga punyanya ini. Oh, ya, ini kayaknya British ya. Bedanya British ini dengan British ini, saya agak lupa ini. Ya, ini BP, British Petroleum di daerah sini dan sebagainya. Ini BP, British Petroleum di mana? Irian. Ini juga di sana, Birdhead, di kepala burungnya Irian, itu juga punyanya Total itu adalah Perancis. Nah, oke, jadi saya kira itu mengenai peta. Makanya tadi saya jelaskan bahwa apakah benar kita itu menjadi negara yang masih berdaulat mengenai pengaturan penggunaan energi. Nah, itu. Saya kira demikian dulu kuliah saya. Nah, saya stop share. Mungkin demikian. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, Pak, mungkin belum, Ya, Pak. Gimana? Mungkin cukup, Pak, dari Cukup kami. ya? Oke, jangan pada live dulu. Saya akan buatkan ini presensinya belum saya bagi. Silakan nanti mengisi sebentar. Saya ambilkan dulu presensinya. Presensi, oke. Minggu kedua ada terbentuk kita manajemen energi 2. Oke. Saya lihat code. Ganti. Oke. Bentar, saya share kodenya. Oke, kode presensi sudah saya share ke WA Group. Saudara bisa mengisinya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah pada siang hari ini. Saya hitung 3 kali. Kalau tidak ada pertanyaan, saya... Pak, mau nanya, Pak. Ya. Untuk minggu depan itu online apa offline ya, Pak? Kita lihat dulu ya, saya belum tahu. Katanya dari Pak DK, dari Pak Kadep itu cuma seminggu. Nah, nanti apakah lockdown-nya itu sudah dicabut atau diperpanjang, saya juga belum tahu. Nanti akan kita umumkan. Pokoknya tergantung dari departemen. Kalau departemen masih memperpanjang lockdown-nya, ya saya juga ikut departemen. Tapi kalau departemen sudah menyatakan dicabut, boleh online, boleh offline, ya saya offline. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke, pokoknya akan saya umumkan. Ya.
Oke, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.